Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran database PostgreSQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memulai database PostgreSQL, dan kita akan mengenal tipe data di dalam database PostgreSQL. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal database PostgreSQL di sistem operasi Windows. Nah, sekarang kita akan memulainya menggunakan SQL Shell. Nanti di start menu teman-teman tinggal cari SQL Shell untuk PostgreSQL atau dikenal dengan istilah PSQL, PostgreSQL, SQL, struktur query language ya. Kita cari di start menunya Windows ya. Setelah itu masukkan hostnya, tentu saja localhost. Database-nya yang sudah built-in, yang sudah ada, salah satunya ada Postgres. Portnya kemarin tidak diubah dalam proses instalasinya, yaitu 5432. Lalu username-nya Postgres, passwordnya kita masukkan sesuai dengan yang sudah kita set saat instalasi. Ya, kita coba ya memulai database PostgreSQL menggunakan SQL Shell. Ya, baik, di start menu Windows kita cari SQL ya, miliknya Postgre, tentu saja ini ya, SQL Shell PostgreSQL. Ya, saya perbesar dulu mungkin ya biar kelihatan. Ya, hostnya tentu saja localhost. Ya, database-nya memang yang sudah ada Postgres. Nanti jika sudah ada database yang lain, teman-teman bisa masukkan nama basis datanya. Sekarang karena belum kita buat sama sekali, kita gunakan database yang sudah tersedia, Postgres. Ya, lalu portnya by default 5432. Kemarin saat proses instalasi kita tidak ubah, masukkan 5432. Username-nya tentu saja Postgres, belum ada yang lain karena belum kita buat. Postgres ya. Lalu passwordnya teman-teman masukkan juga sesuai yang sudah disetting saat instalasi. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam database PostgreSQL di database Postgres ya. Untuk bantuan kita bisa ketikkan help. Kita ketik help, teman-teman. Ya, seperti itu. Nanti untuk keluar sama seperti basis data MariaDB /key. Untuk bantuan komen nanti teman-teman bisa gunakan /h. Ya, ini dia teman-teman query-query yang ada atau yang tersedia di dalam database PostgreSQL. Ini masih banyak lagi. Kalau ingin skip, kita tinggal Ctrl C. Ya. Oke, teman-teman, ini cara pertama. Sekarang cara kedua, bagaimana memulai PostgreSQL. Langkah pertama tadi sudah bisa. Sekarang kita langkah kedua menggunakan pgadmin 4. Kemarin saat instalasi pun komponen pgadmin ini sudah kita install ya, kita sertakan di dalam software lain. Misalnya di software XAMPP itu ada phpMyAdmin untuk database MariaDB. Untuk halaman administratornya bernama phpMyAdmin. Di dalam database PostgreSQL ya, di software yang sudah download kemarin ya, halaman administratornya kita gunakan pgadmin 4. Nanti sama di dalam PostgreSQL yang sudah kita install ada komponen yang bernama pgadmin 4 selain tadi yang sudah kita gunakan, yaitu SQL Shell.
Di dalam software PostgreSQL versi 13 yang sudah kita install, di sini juga ada dokumentasinya yang berbentuk PDF ya. Oke, langkah selanjutnya nanti kita masuk, tentu saja nanti teman-teman dimintakan password untuk memasuki halaman PG Admin 4 ini. Nanti tampilnya di sisi web browser ya. Sama seperti ya PHP MyAdmin yang ada di software XAMPP untuk database MariaDB. Di sini ada database ya, ada nanti skema dan seterusnya. Teman-teman nanti kita bisa lihat ya user interface-nya. Baik, sama-sama kita mulai. Kita cari dulu PostgreSQL. Ya, ini PostgreSQL, atau langsung kita buka aja PG Admin ya, PG Admin 4 ya. Ini kita buka. Nanti dia bukanya lewat browser, karena ini saya pakai Windows. Ini langsung diarahkan ke browsernya Windows gitu ya. Oke, teman-teman, di sini ada untuk mengquery, ada dashboard dan seterusnya. PG Admin ya. Nanti teman-teman ada dokumentasi dan seterusnya. Sekarang kita ingin masuk ke servernya. Ini dia teman-teman. Nanti biasanya akan dimintakan passwordnya begitu akan masuk ya. Kebetulan sebelumnya saya sudah masuk ya sebelumnya, jadi di sini tidak dimintakan password. Oke teman-teman, di sini ada user ya, ada database gudang, inventory, kepegawaian dan seterusnya. Ini kita bisa masuk ke dalam database yang sudah ada. Baik, ini cara kedua menggunakan user interface, menggunakan tools PG Admin 4. Baik, nanti dalam penggunaannya teman-teman bebas bisa menggunakan SQL Shell atau PG Admin 4 ini. Baik, langkah selanjutnya ya, kita akan mengenal teman-teman ketika sudah kita bisa memulai database PostgreSQL menggunakan SQL Shell atau menggunakan PG Admin 4 ya. Langkah selanjutnya kita mengenal struktur query language di dalam database PostgreSQL. Sama seperti database pada umumnya, karena database PostgreSQL ini merupakan standarisasi SQL yang ada, ANSI ya. Maka secara SQL-nya nanti tidak jauh berbeda dengan database yang lain. Seperti di sini ada DDL, Data Definition Language, untuk mendefinisikan data. Ada create database, create table, ya, alter table, mengubah struktur data table ya. Lalu drop database atau drop table untuk menghapus database atau menghapus table yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk memanipulasi data atau mengolah data nanti ada jenis SQL DML, Data Manipulation Language. Nanti ada query untuk menginput data insert, untuk mengubah data update, untuk menghapus data delete, dan untuk menampilkan data select gitu ya. Nah, umumnya di dalam aplikasi atau pemrograman ini DML ini digunakan untuk membuat fitur CRUD, Create, Read, Update, Delete di dalam pemrograman. Lalu ada satu jenis lagi struktur query language, yaitu DCL, Data Controlling Language, GRAND, untuk membuat user baru, memberi izin akses kepada sebuah user baru. Sedangkan revoke kebalikannya, menghapus hak akses user yang tadinya sudah diberi izin ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama bagaimana cara membuat user baru, memberikan izin aksesnya, dan nanti ada contoh untuk menghapus hak akses dari user yang sudah dibuatkan hak aksesnya. Ya, langkah selanjutnya teman-teman kalau ingin ngetes ya, membuat database baru, nanti perintahnya menggunakan DDL create database, nama databasenya. Sama seperti database pada umumnya ya, bahwa nanti setiap perintah query diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, ini untuk membuat database, create database, nama databasenya. Tentu saja kalau teman-teman menggunakan PG Admin nanti lebih mudah.
ya. Selanjutnya untuk menghapus database, teman-teman bisa menggunakan drop database. Nama databasenya jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Oke ya, sebelum kita belajar atau mengenal tipe data, coba kita praktekkan menggunakan SQL Cell dan menggunakan PG Admin. Ya, baik, sama-sama. Ini selnya tadi sudah ada. Ya. Coba kita buat create database. Create database. Ya, misalnya atau kita lihat di PG Admin ya. Yang sudah tes udah ada ya. Coba deh ya. Kita buat DB coba. Create database DB coba gitu ya. Titik koma, akhir dari perintah SQL kita gunakan tanda titik koma semikolon. Ya, ini kita akan buat database-nya bernama DB coba. Oke, database sudah terbuat. Sekarang ya teman-teman bisa coba lihat di PG Admin-nya, kita refresh saja. Di PostgreSQL 13, refresh. Ya, nanti akan ada database baru bernama DB coba. Nah, ini ya, DB coba. Nanti setiap database memiliki struktur, ada skema gitu ya. Terusnya ada nanti katalog ya, ada trigger dan seterusnya, nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Yang jelas sekarang dengan perintah create kita bisa membuat sebuah database baru ya. Selanjutnya tadi untuk menghapus, teman-teman, perintah ya DDL-nya adalah drop database DB coba. Ya, titik koma, enter. Nanti tentu saja database DB coba yang barusan kita buat akan terhapus. Oh, ini sedang digunakan sama user yang lain tadi di PG Admin ya. Ya, kalau enggak ini saya pindah database dulu ke DB gudang. DB cobanya, kalau enggak di close dulu boleh PG Adminnya ya. Kita close ya. Lalu teman-teman, kita ulangi lagi perintahnya drop database coba, DB coba. Ya, di sini katanya sedang digunakan ya sama user yang lain ya. Oke, kita hapus saja database yang lain. Tadi ada tes ya. Drop database test ya. Nah, drop database, hapus ya. Sekarang kita buktikan lagi di PG Admin, boleh kita bisa lihat. Kebetulan tadi database test belum dibuka ya. Ya, nanti teman-teman untuk menggunakannya pilih salah satu memang. Kalau ingin menggunakan SQL Cell, gunakan SQL Cell. Kalau gunakan PG Admin, PG Admin ya. Kita masuk ke servernya. Ya, perhatikan database test ya. Sepertinya sudah tidak ada. Ya, yang tadi di sini ada tes ya. Oke, demikian cara membuat database baru dengan perintah create database. Untuk menghapusnya menggunakan DDL drop database, nama databasenya. Ketika teman-teman menggunakan PG Admin, ini cukup mudah. Di dalam database ya, teman-teman tinggal klik kanan create database. Nih paling mudah ya, karena menggunakan user interface ya. Misalnya DB tadi coba ya, ini DB test kita buat. Ownernya tentu saja teman-teman ya, user yang sudah terdaftar, salah satunya adalah Postgres ya, kita simpan. Ini menggunakan PG Admin atau administratornya ya. Oke, sekarang sudah ada DB test ya. Kalau ingin menghapus databasenya ya, tinggal klik kanan, nanti teman-teman pilih delete atau drop.
Apakah yakin akan dihapus? Ini lebih mudah lagi ketika kita akan menggunakan PG admin. Ya, saya hapus. DB coba juga demikian karena tadi baru coba-coba. Teman-teman di drop. Apakah akan di drop database DB coba? Yes. Maka database DB coba dan DB test yang barusan kita buat ikut terhapus. Namun teman-teman, dalam video pembelajaran ini nanti kita banyak menggunakan SQL-nya, ya, bisa menggunakan sel SQL di sini, atau nanti kita bisa masuk ke menu SQL, kita bisa melakukan query, ya. Nah, ini contoh query ya. Kalau create database, ini DB gudang, database gudang ya. Ini SQL-nya teman-teman. Jadi kita nanti lebih banyak menggunakan struktur query language agar kita mengenal tadi jenis-jenis query, ada DDL, ada DML, dan ada DCL. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita berhasil membuat database, tentu saja sesuai konsepnya di dalam database ada tabel-tabel yang nantinya saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Maka sebelum membuat tabel, kita kenal dulu tipe data yang ada di dalam PostgreSQL ya. Baik teman-teman, di dalam slide sudah ada penjelasan tentang tipe data. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan diinput ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang sudah kita deklarasikan. Ya, tipe datanya banyak sekali ya. Sekarang kita akan mengenal tipe data boolean. Di dalam pemrograman tentu saja ini ya, dikenal dengan istilah true dan false ya. True nilai benar, false salah atau nilai kosong di sini ya. Kita bisa menggunakan tipe data boolean ini di dalam PostgreSQL. Oke. Selanjutnya ada tipe data karakter, teks ya, ada char, ada varchar dan teks. Char nanti bersifat fix ya, misalnya char 5 berarti nanti ketika teman-teman sudah tentukan teks 5 karakter, ketika di input hanya 2 karakter, maka akan terisi tetap dihitungnya 5 karakter karena bersifat fix. Yang bersifat fix ya, misalnya nanti kode barang, nomor induk pegawai gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan tipe data char yang sudah fix sifatnya. Namun tadi ya, kalau sudah di-define misalnya 5 karakter, teman-teman input cuma 3 karakter, nanti alokasi memorinya dihitung tetap 5 karakter. Beda dengan tipe karakter yang kedua, varchar, varying karakter. Ya, ketika kita set 30 karakter, namun pas diisi cuma 10 karakter, nanti alokasi memorinya dihitungnya hanya 10 karakter. Ini varchar cocok untuk data-data yang nggak fix, misalnya nama orang, nama barang gitu ya, dan seterusnya yang nanti tidak fix ya. Tapi dibatasi varchar 30, berarti nanti nggak boleh lebih besar dari 30 karakter. Lalu tipe data karakter yang ketiga ada teks. Nah, ini tak terhingga ya. Misalnya kalau ingin input alamat, ada RT, RW, nama jalan, kelurahan dan seterusnya, itu kan tak terhingga. Nah, baiknya teman-teman menggunakan tipe data teks atau kolom komentar yang nanti bisa banyak ya. Itu bisa menggunakan tipe data teks yang merupakan bagian dari tipe data karakter ya. Lalu tipe data yang ketiga, ada numbering ya atau angka. Di sini ada integer bilangan bulat, lalu ada yang bersifat desimal atau float ya, atau float atau floating point ya. Selanjutnya ada tipe data temporal yang memungkinkan kita untuk menyimpan data tanggal atau waktu ya, date dan time gitu ya. Lalu teman-teman ada tipe data JSON, ini untuk JavaScript Object Notation ya. Di sini teman-teman biasanya digunakan untuk API atau web service ya, untuk pertukaran data yang tipe datanya sudah nanti sudah format gitu ya, sudah formal, atau yang sudah standar. Salah satunya adalah JSON, JavaScript ya, Object Notation. Ada juga nanti untuk pertukaran data tipe datanya XML atau bertipe data XML. Nah, untuk di dalam Postgre ya, itu sudah
menyiapkan tipe data, ada dua ya, JSON dan JSON B. Nanti kita lihat apa perbedaan antara JSON dan JSON B. Selanjutnya ada tipe data khusus. Nah, ini teman-teman, misalnya untuk jaringan nanti ada MAC address, ya, ada polygon, ada box dan seterusnya. Ini nanti disesuaikan dengan bidang-bidang yang bersifat khusus, ya. Oke, teman-teman, demikian ya pembelajaran kita tentang memulai PostgreSQL. Tadi bisa menggunakan SQSL atau menggunakan user interface-nya atau administratornya, yaitu menggunakan PGAdmin. Lalu sudah kita pelajari tipe-tipe data di dalam PostgreSQL. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.